masuk ke sesi tanya jawab. Kita beri plus juga untuk Delia. Nanti masuk kita bisa di depan. Saya membantu Bapak Indra untuk bisa jadi moderator. Ya, silakan. Nanti Bapak Ibu, saya akan buka pertanyaan sesi pertama. 3 pertanyaan lebih dulu. Silakan angkat tangan langsung bisa. Oh ya, namanya Pak Pak Yodi. Pak Yodi, pertanyaannya apa Pak? Selamat siang Bapak Ibu, Mas Delia. Terima kasih untuk penjelasan yang begitu luar biasa, yang begitu runtut, yang pada akhirnya juga mencerahkan kami kembali, mengingat-ingat apa yang dulu pernah saya pelajari ketika waktu kuliah. Perkenalkan, nama saya Yodi. Saya berpelayanan di GKJW Jemaat Wonosalam. Saya masih sangat muda, saya masih belum 27. Pak Putih, saya masih sangat muda. Ya, terima kasih. Ini yang selalu menjadi ini yang selalu menjadi pergumulan kami. Soal bagaimana ketika kami bisa menjelaskan tentang Trinitas. Nah, kamu tadi meskipun tadi tidak sesuai dengan yang Pastor Elio sampaikan, tapi ini juga menjadi pergulatan kami. Karena pada akhirnya ketika tidak hanya jemaat-jemaat dewasa, tetapi terutama jemaat-jemaat yang masih remaja, pemuda, seringkali bertanya dengan saya, Pak, bagaimana sih cara kami bisa menjelaskan Trinitas? Sedangkan kalau saya memahami Trinitas ini tidak bisa dijelaskan dengan cara hal-hal yang mudah. Misalkan Trinitas itu diandaikan seperti logam mulia, emas, perak, dan perunggu. Nah, itu kan sama-sama, ya meskipun tidak ini berbeda, ini sama-sama logam mulia, misalkan seperti itu ya. Tetapi itu nanti pasti ada kelemahan-kelemahan ketika kita menjelaskan tentang hal itu. Nah, lalu bagaimana kami ini bisa menjelaskan tentang Trinitas ini ya secara runtut dan tentunya tidak menyeleweng dengan apa yang menjadi ajaran iman Kristen ini. Terima kasih. Monggo Pak Edi. Halo. Terima kasih Pastor Elio. Ya, saya bersyukur ya bisa ketemu langsung sama Pastor Elio. Saya Pak Edi dari Kediri. Ya, dan saya tanyakan tadi pertanyaannya luar biasa. Yang saya tanyakan ini, apakah harus Yesus ya? Mungkin orang-orang yang mencari Tuhan lewat petapa semuanya itu, apakah dia juga sama? Yang saya tanyakan itu, bahkan tokoh-tokoh Abraham, Ishak, Yakub itu kan belum tahu waktu Yesus lahir. Apakah dia juga selamat? Karena kalau tidak melalui Yesus tidak selamat. Inilah yang saya mengerti. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Edi. Pertanyaan yang terakhir sesi pertama ada Pak Aliandi. Mari Pak Edi. Mic-nya bisa dari malam ini. singkat. Mas ya, terima kasih. Singkat. Maka saya namanya Pak Yadi, umurnya 73. Masa luar biasa. Saya selalu mengikuti tayangan Mas ya, baik di YouTube maupun di TikTok. Saya selalu diberkati dengan khotbah panjenengan, utamanya dalam proses kepatan agama. Ini Mas, dengan saya amati Mas yang luar biasa karena saya lihat bahwa apologi lagu kita itu semuanya banyak yang tinggal di luar. Ya seperti Edi, seperti Sofiatul, Bogor itu tinggal di luar. Nah, dengan sendiri sebagai aplikasi keluarga masih itu taat atau bertempat di Indonesia.
pertanyaan Mas, apakah tidak ada intimidasi yang terima kasih ya. Jadi mungkin harus ini karena itu pertanyaan yang saya pertanyakan itu apakah saya tidak menerima ancaman-ancaman ya dari sana ya. Ya, terima kasih. Ini apakah pertama sudah selamat dan nabi-nabi dahulu kita sudah selamat karena mereka berdoa Yesus, dan yang ketiga apakah ada ancaman-ancaman mungkin yang membuat Mas Elia ini akhirnya kurang semangat atau bagaimana? Terima kasih. Ya, yang pertama yang harus saya revisi adalah jangan panggil saya pastor. Saya cuma pastor. Orang dengar yang pastor dari mana? Ya, apanya nama saya Elia? Saya tadi ada 27, saya masih 21. Ya, begitu. Ya, jadi jangan panggil pastor ya Bapak Ibu ya. Karena saya belum pastor. Oke. Yang pertama tadi tentang bagaimana menjelaskan Tritunggal. Ini harus penting agar bisa membedakan. Karena tentang Tritunggal ini ada miss sedikit, ada miss seluruhnya. Jadi Tritunggal aja besar dan harus sangat besar dan harus sedikit. Nah, Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu. Ini saya ya. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah Tuhan, tapi itu berbicara tentang Allah yang satu. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4, misalnya dikatakan semua Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad. Allah itu satu. Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 mengatakan Allah pun satu. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 menyatakan Allah itu pun satu. Konsili Iman Nikea, konsili agung pertama oleh para pujangga gereja tahun 325 dalam rangka melawan bidat Arius merumuskan Credo Nikea mengatakan aku percaya pada satu Allah. Ada 4 kesaksian yang mengatakan Allah itu satu. Kalau Allah itu satu, lalu apa? Tritunggal seringkali dikatakan oh Tuhanmu 3, maka Tuhanmu boleh teisme, kamu tidak sembah Allah yang satu. Justru Tritunggal itu adalah penjelasan bagaimana dan seperti apa Allah yang satu ini. Allah itu satu betul ya dan amin. Tapi seperti apakah Allah yang satu itu? Dijelaskan dengan kata Tritunggal. Trinitas itu berasal dari kata Latin tres dan unitas. Tri itu artinya 3, unitas itu artinya keesaan. Maka Trinitas itu berbicara tentang ketigaan yang esa. Nah, apa itu Trinitas dan seperti apa kalau begitu ada Trinitas itu? Alam Trinitas itu sudah ada di Perjanjian Lama. Memang kata Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab. Sama seperti kata Natal tidak ada dalam Alkitab. Tapi Yesus lahir kan? Nah, kelahirannya itu disebut dengan Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tapi prinsip ajaran Trinitas ada. Dan inilah yang menjadi fondasi seluruh ajaran kitab suci. Itu Trinitas. Kita mulai dari 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Apa ini perkataan Rasul Paulus? Rasul Paulus ini adalah rasul yang paling banyak dituduh mengatakan ada orang Kristen 3 oleh pihak-pihak sebelah. Tapi Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan. Rasul Paulus mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Oke. Allah itu satu, yaitu Bapa. Mengapa Allah itu disebut Bapa? Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu, kata Paulus, dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, Sang Bapa ini tidak kelihatan, tidak terhampiri, tidak seperti apa-apa, dan tidak seperti apapun yang pernah dibayangkan manusia. Dia misteri di atas misteri. Dia tidak seperti apapun. Kristus mengatakan Ia adalah terang yang tak terhampiri.
Jadi sang Bapa ini tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh siapapun. Di dalam diri sang Bapa ini, dia memiliki logos. Bahasa Yunani logos artinya adalah ilmu, kecerdasan. Makanya teologi itu dari kata Yunani theos dan logos, artinya ilmu tentang theos. Jadi Allah itu memiliki pikiran, Allah itu memiliki firman. Yang oleh firman itu, sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu. Maka dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya apa? Firman. Berarti berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah sang Bapa menjadikan terang menggunakan firman. Dan oleh firman inilah Allah menjadikan segala sesuatu. Berfirman Allah jadilah terang, jadi terang. Berfirmanlah Allah jadilah ini, semua jadi. Berfirmanlah baiklah kita menjadikan. Allah itu menjadikan segala sesuatu yang ada melalui firman yang ada dalamnya, melalui pikiran yang kekal. Dan selain memiliki firman, Allah ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan roh Allah membuat aku hidup. Itu paralelisme Ibrani yang itu merujuk kepada satu roh yang sama. Jadi sang Bapa, firmannya, pikirannya sendiri dan rohnya sendiri. Bapa, firman dan Roh Kudus, atau disebut Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mengapa firman ini disebut anak? Karena segala sesuatu yang dikehendaki Bapa itu dilakukan oleh firman itu. Yohanes 1:3. Ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi sang Bapa yang Maha Kuasa, sang Pantokrator itu menciptakan semua yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu hanya melalui satu hal, melalui firman-Nya sendiri, ilmunya, pikirannya sendiri. Jadi Bapa, firman atau anak dan roh. Bapa, anak dan Roh Kudus. Bapa, firman dan Roh Kudus. Bapa, firman-Nya sendiri dan rohnya sendiri. Itulah Tritunggal. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuh saya manusia, pikiran, firman saya dan roh saya manusia, bukan? Tubuh saya, firman saya, roh saya, ada 3. Tubuh bukan firman, firman bukan roh, roh bukan tubuh. Ada 3 realita dalam diri saya, tapi hanya ada satu hakikat, yaitu satu manusia. Hanya ada satu manusia, tapi ada 3 realita. Saya punya tubuh, saya punya firman, saya punya roh. Bedanya tubuh saya nggak bisa bicara dengan firman saya karena dia tidak hidup. Sedangkan firman Allah dan roh Allah itu hidup sebagaimana Allah. Makanya Bapa bisa mengasihi anaknya di dalam Roh Kudus, anaknya bisa mengasihi Bapa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mencurahkan kasih Bapa kepada anak, dan Roh Kudus itu yang mencurahkan kasih dari anak kepada Bapa. Makanya ketika Yesus dibaptiskan ada Roh Kudus. Ketika Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mengapa ada Roh Kudus di sana? Karena Bapa mencurahkan kasihnya melalui Roh Kudus ini. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan bicara 3 Allah, itu berbicara tentang satu Allah yang hidup. Satu Allah yang hidup yaitu Bapa, yang bisa mencipta oleh firman dan bisa menghidupkan oleh rohnya yang kudus. Kalau Allah itu hanya satu, batu pun satu, apakah dia Allah? Kalau Allah itu hanya satu, botol ini pun satu. Tapi mengapa dia disebut layak sebagai Allah? Karena dia hidup. Dia bisa menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya, dan dia bisa menghidupkan segala sesuatu oleh rohnya. Karena Bapa, Anak, Firman, dan Roh Kudus. Itulah Allah kita yang hidup. Itulah Allah Tritunggal. Dan siapakah Yesus itu? Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kemuliaan dan anugerah.
Jadi Yesus itu disebut anak tunggal karena dialah yang melakukan kehendak Bapa. Bapa itu ingin kita semua diselamatkan, maka Bapa itu untuk menyelamatkan kita yang mengutus firman-Nya. Kenapa firman-Nya yang diutus? Karena kita semua dijadikan oleh firman. Maka ketika yang dijadikan oleh firman ini rusak, maka firman itu sendirilah yang datang memperbaikinya. Makanya dikatakan firman Allah menjadi manusia. Jadi Bapa, firman-Nya sendiri, Roh-Nya sendiri, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, itulah Allah yang ditunggangi. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman yang adalah Yesus pastilah Allah dan Roh-Nya juga pastilah. Dan Yesus berkata, kalau kamu tolak aku, kamu pasti tolak Bapa. Kenapa begitu? Simpelnya begini. Kalau saya hanya diam di sini, saya tidak bicara, apakah Anda kenal saya? Anda tidak tahu umur saya 21 tahun. Anda tidak tahu bahwa saya ini suaranya imut-imut. Anda tidak tahu saya tinggal di Jakarta. Anda tahu siapa saya. Anda kenal siapa saya melalui firman saya yang menjadi suara di telinga kamu. Maka manusia pun bisa mengenal Bapa yang tak kelihatan itu melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa yang tak terhampir itu kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah firman, akulah sabda sang Bapa yang tak kelihatan itu, yang datang kepadamu dalam bentuk manusia, agar engkau mengenal siapa Bapa-Ku itu. Maka Yesus berkata, barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Sama seperti kalau kamu menyangkal suaraku, kamu pasti menyangkal aku. Kalau kamu menyangkal Yesus Kristus, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia itu, kamu menyangkal. Iman yang lain percaya firman Allah jadi buku, maka disebut kitab ini. Masa kita tidak bisa percaya firman Allah jadi manusia? Amin, pasti. Ya kan? Mau dia jadi kedondong, mau dia jadi durian, tidak masalah. Tapi untuk apa? Dia menjadi manusia, tujuannya adalah untuk memperbaiki manusia yang rusak. Manusia itu diciptakan oleh firman Allah, manusia itu rusak, lecet gambar. Nah, agar gambar itu kemudian bagus lagi, seperti kain ini, ya, ini kain ini ada cetakannya. Dan ketika cetakan saya ini rusak, yang saya cetak menurut cetakan ini rusak, dan ketika dia mulai pudar, cetakan ini saya tempel kembali agar dia baru. Nah, ketika manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, siapa gambar Allah? Yesus. Itu rusak, maka gambar Allah itu yang datang menempel kepada manusia agar kita menjadi baru lagi. Amin. Jadi itu Trinitas ya. Di Trinitas nggak bicara tiga Allah. Justru Allah itu bagaimanapun harus Trinitas. Kalau Allah itu tidak Trinitas berarti dia mati. Kita tidak mengenal Allah yang mati kan? Allah itu satu bukan? Kemudian kalau benda-benda mungkin tidak tepat. Lebih baik dianalogikan dengan diri sendiri. Karena ingat manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Ingat aja gitu. Allah itu satu ya. Ini Bapak siapa? Prayogo. Bapak Prayogo ini satu. Dia punya tubuh, tampaknya yang tampan, rambutnya. Ini wujudnya. Ini wujudnya. Tapi di dalam satu Bapak Prayogo, dia memiliki pikirannya. Yang oleh pikirannya dia melakukan apapun yang dia mau lakukan. Dan dia memiliki rohnya sehingga dia hidup. Dia punya tubuh, punya firman, punya roh. Tapi tidak ada tiga Prayogo, hanya ada satu. Betul kan? Betul. Bapa, Anak, Firman dan Rohnya. Tidak ada tiga Allahnya, ada satu Allah. Bedanya tubuh Pak Prayogo tidak bisa bicara dengan firman-Nya. Kenapa? Karena dia bukan Allah. Kalau dia sama dengan Allah, berarti Pak Prayogo ini Allah. Ya, tapi hanya ada satu manusia di dalam tiga lain. Sebenarnya dalam pengakuan di gereja mula-mula itu tidak disebut tiga pribadi, tapi disebutnya dalam bahasa Yunani tiga hipostasis. Tiga hipostasis itu artinya apa? Realita konkret. Seperti tubuh adalah realita, firman adalah realita, roh adalah realita, tapi tidak ada satu, tapi hanya ada satu hakikat. Tubuh, firman dan roh hanya ada satu manusia.
Bapa, firman yaitu Yesus, Roh, hanya ada satu Allah. Itulah Allah yang hidup dan itulah misteri. Ya, ya. Baik, Mas Yodi bisa. Oke, terima kasih. Kalau di Malang ini kalau laki-laki itu dipanggil Cak. Cak itu Mas, jadi kita panggil Cak Elia, setuju ya? Oh iya, ya. Ya, Cak Elia. Mas, gitu ya. Mas perunggu atau apa ya? Baik, Mas Elia, terima kasih. Yang kedua, pertanyaannya apakah pertapa-pertapa dan nabi-nabi perjanjian lama juga diselamatkan setelah padahal mereka tidak mengenal Yesus? Ya, ada dua hal yang harus kita ketahui. Apakah orang sebelum Yesus itu diselamatkan atau orang yang belum mendengar Yesus itu diselamatkan? Kita bicara dua fase. Perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir ada dua golongan orang. Yang pertama umat perjanjian lama Israel, yang kedua di luar dari Israel. Yang di luar dari Israel bagaimana mereka akan dihakimi? Artinya mereka belum pernah mendengarkan nubuatan tentang Yesus. Bagaimana mereka akan dihakimi? Mereka akan diadili menurut hati nurani mereka. Roma pasal kedua ayat 14 sampai 16. Ya. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan hati nurani mereka saling bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi umat perjanjian lama di luar dari bangsa Israel yang belum pernah mendengarkan Yesus. Misalnya dalam hal ini adalah dinasti Tiongkok, Lao Tse dan Confucius dan lain sebagainya yang belum pernah dengar Yesus. Mereka akan dihakimi menurut hati mereka, menurut hukum yang ada dalam hati mereka. Karena sekalipun orang di pedalaman tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada apa-apa, mereka bisa saling berkelompok, mereka bisa saling berantem, mereka bisa saling berebut, mereka bisa saling membunuh. Kenapa? Karena mereka punya hukum dalam hati nurani mereka. Dan menurut hukum yang ada dalam hati nurani mereka itulah Kristus nanti kelak akan menghakimi mereka. Masalah dia selamat atau tidak itu urusan Kristus, tapi masalah dia selamat ataupun tidak itu pun tergantung pada Kristus. Sebab dia yang menghakimi. Makanya kata Paulus, nanti itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi segala sesuatu. Nah, yang kedua mengenai bangsa Israel. Perjanjian lama loh ya. Sebelum Yesus datang, bagaimana keselamatan orang-orang Israel? Sebelum Yesus Kristus datang, orang-orang perjanjian lama yang percaya akan nubuatan tentang kedatangan Yesus itu akan diselamatkan ketika Yesus itu datang pada hari kedatangan pertama. Jadi umat perjanjian lama sebelum Yesus datang, ketika mereka mati masih disimpan di dalam alam maut. Dan ketika Yesus memasuki kematian itu termasuk Adam, Hawa dan sebagainya. Dan ketika Yesus mati, dia masuk ke dunia orang mati, dia menemui semua umat perjanjian lama itu, dia membebaskan mereka. Ketika Kristus menembus kematian, dia menyeret Adam dan Hawa, dia menyeret semua umat perjanjian lama yang percaya akan kedatangannya, dia bawa ke Firdaus. Kita buka Efesus pasal yang ke-4. Efesus yang ke-4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi ketika Kristus masuk ke dalam kematian, dia menemui seluruh umat perjanjian lama, dia menemui Adam, dia menemui Hawa, dia menemui semua yang ditawan dalam kematian itu. Dan ketika ia masuk ke dalam kematian itu, dia merusak kunci kematian itu, lalu dia merebut kembali orang yang di dalam kematian itu. Ketika ia mengeluarkan diri dari kematian itu, dia menyeret semua umat perjanjian lama itu, dia bawa naik ke tempat tinggi, yaitu ke Firdaus. Jadi dengan demikian mereka diselamatkan. Nah, bagaimana dengan orang jahat setelah Yesus datang? Orang setelah Yesus datang
akan diselamatkan melalui iman ke belakang. Umat perjanjian lama ini Yesus. Umat perjanjian lama beriman dengan nubuatan-nubuatan ke depan. Kita beriman ke belakang. Tetap dia sumber keselamatan. Jadi kalau setelah Yesus datang, hal itu tidak berlaku. Kecuali setelah Yesus datang, masih ada yang belum dengar Injil, hati nuraninya akan menjadi dasar. Tetapi bagi orang yang sudah dengar Yesus, tetap tolak Yesus sampai mati, dia memuja Roh Kudus. Begitu ya? Dan petapa apa dulu ini? Petapa di Gunung Kidul kan? Kawi kan? Kalau petapa di monasteri, kalau kita lihat bagaimana kehidupan asketik yang dilakukan dalam rangka ortolatria yang dilakukan oleh para bapak-bapak gereja, itu kehidupan bertapa untuk mencari kepuasan diri. Ingat loh, orang-orang bertapa itu kalau di luar Kristus dia bisa berbahaya. Kenapa? Dia tidak tahu roh apa yang masuk dalam dirinya. Ada ajaran yang mirip dengan Yesus banyak Bapak Ibu. Tetapi ingat, meskipun ajaran yang mirip dengan Yesus, tapi itu tidak pernah lahir dari kesucian seperti kesucian Yesus. Sebab bukti bahwa orang itu suci, dia tidak di dalam kematian selama. Dan semua orang sampai hari ini masih dalam kematian. Hanya Yesus telah bangkit dari mati. Artinya banyak ajaran mirip seperti Yesus, tetapi tidak ada kesucian. Kesucian bukanlah sumber dari ajaran. Tapi Yesus mengatakan memberikan ajaran, tapi dia juga ada sekaligus yang suci, yang murni, yang terberkati. Sehingga dengan mengikuti dia, kita tidak hanya dituntut untuk hidup benar, tapi kita disucikan, dibenarkan. Kalau kita mengikuti ajaran yang mirip dengan Yesus, tetapi di luar Yesus, kita hanya mungkin hidup dengan benar, tapi kita tetap bercacat, kita bercela karena kita tidak disucikan, karena kita tidak mengikuti yang suci. Jadi petapa di luar Kristus itu, mungkin dia hidup baik di hadapan manusia, tapi dia tidak pernah disucikan. Sebab apa? Ajaran yang dia pakai bukan ajaran yang bersumber dari dia yang suci, tapi dari dia yang juga dalam hati dan masih terkamar. Kalau Yesus sudah mati, tapi telah mengalahkan kematian. Ya. Baik, Pak Edi sudah menjawab. Terima kasih. Yang ketiga, Mas Elia. Jadi karena saya nama panggilnya Mas. Banyak apologet tinggal di luar negeri. Nah, ini Mas Elia ini apakah nanti lama-lama juga pindah luar negeri? Apakah masih bertahan di Indonesia? Karena memang ya kita tahu ya bahwa ya ini adalah dunia begitu ya saya. Ya, mengapa saya tetap tinggal di Indonesia? Ya, saya pikir saya di Indonesia, saya berhak di mata Indonesia. Ya, saya lahir di Jakarta, saya besar di Tanah Batak. Kalau saya ke luar negeri, saya nggak bisa makan babi panggang. Saya nggak bisa makan lapo. Nggak bisa saya. Nggak bisa ini loh. Kita goreng. Jadi saya jadi goda-goda. Ya, jadi maksudnya adalah ancaman banyak. Saya 4 kali pindah kampus. Nah, saya 21 tahun, saya mulai kuliah umur 17. Karena saya sudah selesai. Sekarang saya masih OTW semester 3. Kenapa? Nggak selesai-selesai. Saya pindah kampus ini, ada yang cari saya untuk ini, pindah. Ada yang cari, pindah. Bahkan teman-teman sekampus saya, dosen saya sendiri, mau menyerahkan saya dengan memberitahu siapa saya di kampus. Saya harus pindah-pindah, itu harga yang harus saya bayar. Tidak apa-apa. Tapi untuk pindah ke luar negeri, saya pernah diajak apologet yang lain keluar negeri, tapi Tuhan Yesus bilang, tidak boleh ke sana. Cara Tuhan apa? Dibatalkan visa. Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika visa saya dibatalkan, saya merasa bahwa saya sedang tidak selamat. Tapi ternyata dalam hikmat yang dari Allah, Tuhan itu sedang membersihkan sesuatu dalam pelayanan saya. Membersihkan bukan sesuatu yang besar, tapi masih banyak pekerjaanmu di negaramu sendiri, makanya kamu beli ya? Amin. Jadi ancaman ada, tapi di dalam Kristus itu ancaman penderitaan, penganiayaan dan bahkan kematian bukan hal yang perlu ditakutkan. Sebab sebagaimana para rasul telah rela mati dan dianiaya demi Kristus, maka kita pun harus sama dengan demikian. Amin. Kenapa? Kalau hidup adalah Kristus, maka mati adalah Amin. Amin. Amin.
darah dan keringat dan air mata para martir. Saya belum martir. Itu akan menumbuhkan benih-benih. Amin. Seperti no mention di Tanah Batak. Pada awalnya dia dijauhi kan, ada penginjil pertama itu dimakan oleh orang Batak. Orang Batak ini semua dimakan. Manusia pun dimakan. Mati itu dibunuh itu para mati. Lalu darahnya mengalir deras. Sebelum mereka dieksekusi, mereka mengatakan, seperti derasnya darahku ini yang akan dibawa oleh aliran sungai itu, seperti itulah benih gereja akan tumbuh di tanah. Dan sampai sekarang Tanah Batak itu mayoritas Kristen. Jadi jangan takut mati demi Kristus, jangan takut dianiaya sebab ketika kamu teraniaya, ketika kamu tertindas. Matius 5, Kristus berkata apa? Apa kata Kristus tentang orang yang dianiaya? Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu, bersukacita dan bergembira. Semua hal yang bersukacita disebutkan oleh Kristus. Karena umpamamu besar di surga, sebab zaman demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Berbahagia. Bukan hanya berbahagia, bersukacita. Bukan hanya itu, bergembira. Sukacita, gembira, berbahagia, semua kebahagiaan batin disampaikan oleh Kristus ketika kamu teraniaya demi aku. Kalau Tuhanku mengatakan aku berbahagia, apakah pentingnya pendapat manusia? Kalau orang mengerutkan keningnya kepada kita, apakah pentingnya hal itu? Kalau Tuhan kita mengatakan berbahagia, kita berapologetika, saya berapologetika, mungkin Bapak Ibu lihat, saya bukan dengan menyerang ajaran mereka. Tapi ketika kita menjawab dan mengkomparasi dengan ajaran mereka, mereka panas. Mereka tidak suka dan mereka ingin membungkam orang-orang yang mereka anggap mengganggu mereka. Menutupi, membongkar kebohongan mereka dalam tuduhan mereka terhadap iman kita. Ya, kalau mereka semakin panas seperti itu semakin menunjukkan kebenaran Yesus. Amin. Jadi tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kalaupun kita mati, tidak apa-apa. Matinya ya dong. Kematian itu bukan hal yang harus ditakutkan. Ingat, kalau kamu takut mati, iblis itu paling takut kepada dunia. Itu yang paling iblis takut. Ketika kamu nggak takut mati, itu yang paling iblis takut. Kenapa? Karena kekuasaan iblis Ibrani adalah kematian. Iblis itu menakut-nakuti orang dengan kematian. Tapi kalau kamu tidak takut kepada kuasa iblis itu, dia akan gemetar terhadap kamu. Bukan oleh karena kamu, tapi oleh karena Anda. Ya? Saya Yuda. Ya. Umur 23 tahun tapi 10 tahun yang lalu. Tiga. Maka Mas Yuda. Pastor Elia. Mas. Oh, Mas saja. Oke. Ya. Saya mau tanya tadi tentang keselamatan. Ada dua pandangan yang terkenal dalam teologi Kristen, satu dari Calvinisme, satu dari Arminianisme. Nah, pandangan yang tepat tentang keselamatan itu menurut Mas itu yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-7 itu dikatakan, setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, apakah Roh Yesus dan Roh Kudus itu sama? Jika sama, bagaimana menjelaskan perbedaan Roh Kudus dan Roh Yesus dalam Trinitas sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Bapak Pendeta Yoni? Terima kasih. Dari Mas Yuda, keselamatan yang tepat itu ajaran siapa? Calvinis atau yang lain? Lalu yang kedua, beda Roh Kudus dan Roh Yesus apa? Lalu itu ada. Ketiga, tentang 6. Mari silakan. Yang pertama, apakah Tuhan itu perlu dipuji atau tidak? Itu pertanyaan yang bergantung pada sudut pandang siapa. Apakah saya perlu misalnya yang haus perlu, yang tidak haus tidak perlu? Apakah manusia perlu puji Allah? Bagi Allah tidak perlu, tapi bagi manusia perlu. Ini tergantung dari sudut pandang siapa. Aku perlu memuji Allahku karena aku bersyukur Dia telah menebus aku. Tapi Allahku bukan karena Dia haus pujian maka aku memuji Dia, tapi aku memuji Dia karena aku mengasihi Dia.
Karena kita membutuhkan pujian itu bagi pendamaian diri kita sendiri, bukan bagi Allah. Sama seperti air yang haus, air ini hanya dibutuhkan oleh orang yang haus. Air ini tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak haus. Maka pujian itu diperlukan oleh mereka yang jiwanya haus kepada Allah, sebab isi pujian adalah album dan mazmur kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh itu agar dia besar, sebab batu dan keledai di masa Bileam aja dia bisa ngomong. Batu-batu aja bisa ngomong kalau masalah puji-pujian. Jadi kalau orang dengar nyanyi-nyanyi dia pikir dia udah menyenangkan hati Tuhan, belum tentu. Hidupmu tuh perlu. Sebab keyboard bisa nyanyi, ya. Tapi pujian itu keluar dari kita karena kita perlu pujian itu untuk mengalami hadiratnya Dia. Bukan karena Dia yang perlu kita, tapi karena kita perlu Dia di dalam kasih. Itu ya Pak. Jadi bukan karena Allah butuh pujian. Yang butuh pujian itu adalah mereka yang jiwanya haus kepada Allah. Tapi air minum ini hanya dibutuhkan oleh mereka yang haus. Dan ketika saya minum, dahaga saya hilang. Dan ketika saya memuji Allah, hati saya tenang. Betul ya? Oke? Ya. Lalu? Ketika ada orang yang bertanya kepada Pak Usman, apakah orang yang percaya Yesus itu masuk surga? Oh iya dong. Boleh memberi jaminan gitu. Nah, jaminannya apa gitu? Jaminannya adalah kematian dan kebangkitannya itu. Jaminan bahwa kita diselamatkan adalah Yesus Kristus telah hidup kembali dari kematian. Saya lupa berdiri. Jaminan bahwa kita kepastian keselamatan itu bahwa Yesus telah keluar dari kematian. Kristus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia berada di tanganku dan di tangan Bapakku. Ada dua tangan yang menggenggam engkau. Siapa yang bisa merebutmu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa merebut kita. Bahkan kematian pun tidak berkuasa merebut kita. Karena ia telah menginjak kematian itu yang adalah kuasa iblis. Iblis itu dipermalukan. Iblis itu berpikir dengan mematok tumitnya Yesus melalui salib, mereka bisa mengalahkan Yesus. Tapi ternyata melalui salib itulah Yesus mempermalukan iblis. Dan karena iblis malu dengan salib, maka ia menciptakan fitnah Yesus tidak tersalib. Banyak orang berpikir bahwa Yesus itu terkutuk dan memang ia terkutuk, tapi orang berpikir bahwa dia lemah, pada sebabnya dia sedang menjadi jahat untuk kebaikan. Mengapa bisa seperti itu? Kejadian 50 ayat 20. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa Allah bisa membalikkan hal-hal yang seperti itu? Kejadian 50 ayat 20 dekat masalah. Ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat, seperti iblis merencanakan yang jahat untuk menyalibkan Kristus, ya, terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Ini nubuat tentang Yesus. Orang-orang itu merencanakan yang jahat terhadap Yesus, bahkan iblis merencanakan hal yang jahat terhadap Yesus. Iblis merasa dia bisa merenggut Yesus dalam kuasanya di dalam kematian. Tapi melalui cara yang sama, Allah bisa melakukannya demi kebaikan manusia. Mengapa Allah bisa lakukan itu? Jangan tanya, karena Dia adalah Allah. Ya? Jadi kami katakan apakah kepastian ada dalam Yesus? Bukan hanya kepastian, sangat pasti. Sebab apa bukti bahwa Dia pasti? Dia telah Dia telah mengalahkan kematian. Justru sebenarnya tidak pasti itu yang berusaha janji-janji surga, tapi hari ini belum ada di surga. Yesus mengatakan tak seorang pun yang dapat datang kepada surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Mengapa Yesus ketika turun dari surga bukan dalam wujud manusia, tapi Dia kembali ke surga dalam wujud manusia? Mengapa Dia kembali ke surga dengan tubuh manusianya? Mengapa Dia kembali ke surga dengan tubuh kemuliaannya? Mengapa Ia kembali ke surga dengan kemanusiaannya? Agar Ia membuka jalan bagi manusia agar bisa hidup di dalam surga. Sehingga kalau Dia tidak menjadi manusia,
Kalau dia tidak menjadi manusia, kita manusia ini tak akan bisa ke surga. Sebab ketika dia menjadi manusia, itulah manusia Yesus Kristus yang mulia. Dia membuka gerbang, dia membuka jalan untuk bisa ke surga. Maka semua manusia pun yang percaya kepada dia, yang mengikut dia dapat mengalami surga. Ini kepastiannya. Yesus bangkit itu bukan dongeng. Tutup Alkitab, buka tulisan Lucian dari Samosata, Bapak Gereja Eusebius dari Kaisarea, tulisan dari Josephus Flavius, orang Yahudi yang adalah lawannya, orang Kristen waktu itu, Tacitus dari Roma, Cornelius, Malabar Serapion. Mereka adalah sejarawan pada masa itu yang mencatatkan betapa mulianya kebangkitan Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi ketika dia bangkit dari mati, itu bukan hanya kepastian, sangat pasti. Karena kita ini digenggam, kita ini memiliki ketidakpastian oleh karena kematian. Jadi ragukanlah nabi yang masih mati sampai hari ini. Ragukanlah dia yang disebut guru tapi masih mati sampai hari ini. Sebab ia tak dapat menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana ia mungkin dapat menyelamatkan engkau dan saya? Tapi Yesus Kristus telah menyelamatkan dirinya. Ia membuktikan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Yesus Kristus itu tidaklah seorang pendusta. Dia adalah seorang yang jujur, yang benar, yang adil dan yang setia. Dia membuktikan sabdanya dengan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup dengan mengalami kematian, agar ia bisa membuktikan bahwa ia adalah sang kebangkitan. Maka di dalam dia kita yang mati, yang semangatnya lesu, yang semangatnya kendor, yang semangatnya ini 11-12 harus bangkit. Amin. Ya. Yang kasihnya padam, pengampunannya padam. Radikal dalam Yesus itu bukan radikal memusuhi orang. Kamu lihat orang nggak percaya Yesus, lalu kamu berradikal, saya benci dia. Justru kalau kamu semakin radikal dengan Yesus, kamu akan semakin merangkul orang yang belum percaya. Karena kita diajarkan kasih. Martir dalam orang Kristen, martir dalam iman Kristen bukan membunuh orang, tapi rela untuk dibunuh. Itu beda. Ya. Lalu? Terima kasih. Yang kedua, keselamatan yang tepat itu ajarannya siapa? Orang Calvinis atau yang lain? Lalu yang kedua, bedanya Roh Kudus dan Roh Yesus. Ya, pandangan Calvin dan Arminian itu adalah pandangan yang memang bermuara dalam aliran arus utama Protestantisme. Calvinis itu diinisiasi oleh John Calvin dan Arminian juga oleh tokoh yang berbeda, Arminian. Nah, mereka melahirkan pandangan teologi yang berbeda. John Calvin mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Arminian mengatakan keselamatan bisa hilang. Mana yang benar di antara keduanya? Kalau ditinjau secara pasti, keduanya sama-sama memiliki kecacatan. Oleh karena itu saya tidak akan memihak siapapun dalam hal ini, tapi saya bawa pandangan gereja mula-mula bahwa keselamatan itu memang tidak bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang, tetapi kita hanya meninggalkan keselamatan. Seperti kue ini, ketika dia tetap di sini, kue apa namanya ini? Lapis. Kalau dia tetap di sini, dia tetap di dalam wadahnya. Tapi ketika dia pergi meninggalkan wadahnya tidak hilang, dia yang hilang. Yesus Kristus yang adalah sang keselamatan itu tetap ada sampai hari kiamat. Dia tak akan hilang. Tapi ketika kamu keluar dari dia, kamu tinggalkan diri kamu yang kehilangan. Karena hidup ada di dalam dia, maka ketika kamu meninggalkan Kristus, maka kita meninggalkan hidup. Jadi keselamatan tidak bisa hilang, Pak. Makanya Alkitab berkata, setialah setia. Amin. Setialah sampai mati. Kalau kita setia sampai mati, pertobatan kita tuh nggak ada yang sempurna. Tapi ketika kita mati dalam pertandingan iman, dia yang akan menang. Ya. Jadi keselamatan tidak bisa hilang, tapi kita yang meninggalkan. Bedanya Roh Kudus sama Yesus. Bedanya Roh Kudus sama Roh Yesus. Roh Kudus dengan Roh Yesus itu sama. Dalam Roma ya, Roma 8 ayat yang ke-9. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Ya. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, ini disebut dengan roh Allah. Roh Allah berarti Roh Kudus. Ya. Namun jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh dia di sini rohnya Bapa, berarti rohnya Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Dan dia tadi dikatakan roh Kristus tinggal di dalam kamu. Sekarang Ia mengatakan rohnya yang membangkitkan Kristus itu yang tinggal di dalam kamu. Artinya dia menyamakan roh Kristus dengan roh Allah, yaitu Roh Kudus. Itu perkataan siapa? Bukan perkataan Ellen White, perkataan Rasul Paulus. Jadi roh Kristus dengan roh Yesus apakah sama? Roh Yesus, roh Kristus, roh Allah, roh Kudus itu hanya ucapan yang berbeda-beda tergantung subjek yang sedang ditekankan oleh Rasul. Tapi hakikatnya Allah Sang Bapa dan roh Yesus dan Yesus Kristus memiliki hanya satu hidup, Roh Kudus. Karena roh Allah adalah hidupnya Allah, maka karena Bapa itu adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa itu. Kalau hidupnya Bapa adalah Roh Kudus, maka hidupnya firman yang di dalam Bapa itu pasti Roh Kudus. Jadi roh Allah dengan Roh Kudus itu sama atau tidak? Sama. Itu tidak beda, ya. Kalau beda jadi rusak nanti Alkitab. Oh 666, ya tadi saya dengarkan 666 itu lebih kepada sebelah karena jumlahnya 6.660. Tapi kalau Anda pelajari tadi Bapak siapa? Pak Ridwan. Di dalam iman mereka pun jumlah kita mereka bukan hanya 6.666 karena berbeda-beda. Yang di beberapa negara bagian tertentu jumlahnya berbeda-beda. Jadi kalau mereka bilang kitab kalian direvisi, kitab kan nggak pernah berubah, kitab mereka paling banyak berubah. Ya, nanti saya tak perlu bahas di sini karena itu nggak urusan kita. Tapi kalau dalam dialog lintas iman, dalam rangka mengkomparasi itu penting, karena kita harus menggunakan standar yang sama kepada mereka. Jadi ketika mereka katakan kitabmu diubah-ubah, Injilmu sudah dipalsukan, mana yang asli? Jadi cuma bisa nuduh tapi tidak bisa buktikan. Itu nggak lebih dari seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Nah, jadi kalau ditafsirkan 666 itu merujuk kepada mereka, memang mereka itu adalah antikristus ketika mereka menolak Kristus. Tapi sang 666 itu bukan dia. Siapakah dia? Rasul Yohanes mengatakan ia dari kita sendiri. Ia berasal dari orang Kristus sendiri. Berbicara tentang 66 itu ada di Wahyu pasal yang ke-13. Pasal 13 ya, kemudian sana. Binatang yang keluar, oke ya. Wahyu 13 ayat yang ke-18 ya. Nih, mulai dari ayat 16 ya. Ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana beda yang menghitung bilangan binatang itu? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan yang 666. Hikmat tidak diperlukan untuk menghitung jumlah 666. Tidak perlu itu. Ada istri pun bisa baca. Tapi hikmat, kalau dikatakan hikmat, artinya bisa membedakan apa yang menurut dunia, apa yang menurut Allah. Maka 66 di sini bukan berbicara tentang angka. Lihat ada plat mobil 666. Nomor HP-nya belakangnya 6. Lalu nama orang seseorang dijumlahkan dengan huruf email dari 666 antikristus. Kalau gitu ngabur kan? Nah, siapakah antikristus ini? Nanti antikristus ini akan datang seperti yang dikatakan oleh 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 ya. Surat Rasul Paulus yang kedua pada jemaat Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga,
Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Nah, menjelang kedatangan Yesus, orang Kristen itu gak semakin nambah, semakin berkurang. Gak semakin nambah. Makanya Barat itu mulai meninggalkan Yesus. Sekarang Timur sedang panas-panasnya cinta kepada Yesus, tapi begitu pun banyak ajaran yang menjelani. Dan di Korea mengatakan Yesus sudah datang dalam wujud laki-laki. Di Tiongkok bilang Yesus sudah datang dalam wujud perempuan. Ada ajaran. Gaul-gaul banyak. Yaitu sebelum hari itu harus dinyatakan dahulu manusia durhaka, dan harus dinyatakan dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah hingga dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Di sini dikatakan antikristus itu akan duduk di atas bait Allah. Sekarang bait Allah belum dibangun, berarti ketika bait Allah itu belum dibangun, berarti waktunya belum tiba. Tapi ketika bait Allah itu dibangun, nanti akan ada persekutuan damai dengan iblis yang akan membuat bait Allah itu bisa dibangun. Dan nanti orang yang mempelopori itu adalah orang dari Kristen sendiri. Orang dari Kristen sendiri itulah yang akan menjadi antikristus. Yang pasti itu bukan saya. Semoga. Dan memang harus. Saya tidak punya power loh, tidak punya kuasa. Jadi 666 di sana adalah antikristus itu. Mengapa disimbolkan 666? 6 itu adalah simbol manusia karena manusia dicipta pada hari ke-6. 3 itu adalah angka ilahi karena Allah Tritunggal. Jadi 666 adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Makanya dalam 2 Tesalonika 3 dan 4 ayat dikatakan yang mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, jadi 666 itu adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Ditanamkan di tangan kanan dan dahi artinya apa? Bukan chip. Kakak sebelah biji besar beras di-scan gak bisa bayar. Itu dulu viral sekali. Ditanamkan di tangan kanan itu adalah simbol persahabatan. Dahi itu simbol pikiran. Jadi 666 yang ada di tangan kanan dan dahinya adalah orang-orang yang bersahabat dengan antikristus itu dan mengikuti pikiran antikristus. Itulah antikristus. Bukan karena chip. Karena kalau chip kamu binasa berarti chip beras kalah dengan darah Yesus. Ya. Jadi bukan chip itu dan lain tidak pernah membuat keselamatanmu, tapi kesadaranmu yang penuh untuk bersahabat dengan lawan Kristus dan mengikuti pikiran antikristus. Kesadaranmu itu yang kamu serahkan, itu akan membuat engkau binasa. Itulah antikristus. Dan orang yang mengikuti perbuatan antikristus ini dan yang menutup pikirannya adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen. Siapakah itu? Ajaran yang sebelah termasuk kan? Termasuk. Orang-orangnya belum tentu, tapi ajarannya pasti menganiaya kita. Sebab mereka memang membenci kita sejak semula. Dan nanti semakin menjelang kedatangan Kristus, penganiayaan itu semakin besar. Berbagailah orang yang mati sebelum Kristus datang. Anak-anak muda yang doa panjang umur, tunggu dulu. Tuhan Yesus dalam hati sebelum berkata apa? Jikalau kamu melihat pembinasa keji itu berdiri, pembinasa keji dia mengatakan apa? Siksaan yang akan terjadi kelak itu adalah siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi sejak dunia ini diciptakan. Kenapa? Tuhan Yesus sedang merujuk di perjanjian lama. Di masa Antiochus Epiphanes tahun 164, dia menajiskan bait suci. Kalau kita lihat di dalam tulisan apokrifa di Makabe, ada seorang ibu Yahudi, dia memiliki banyak anak. Anaknya diiris-iris, dipotong-potong di hadapan ibunya sendiri, dibunuh satu persatu. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat pembinasa keji itu, yang menurut firman Nabi yang itu, nanti yang akan datang itu akan lebih keji daripada itu. Ada suatu kaisar yang mencari ibu, dia ambil orang-orang Yahudi, dia cucuk dari bawah ke atas, dia ikat dengan kain, dia buat jadinya orang untuk memberikannya Nero. Begitu mengerikannya Antiochus Epiphanes itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, nanti yang akan datang akan lebih ngeri dari semuanya itu. Makanya dia ingat banyak yang murtad. Jadi jangan minta terlalu panjang sekali umur. Karena
Hati-hati loh. Karena kalau dia udah berdiri, wah kamu udah siap-siap. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sudah mendengar itu, kamu harus pergi ke gunung. Kamu harus pergi melarikan diri agar kamu tidak menyangkal dia. Karena kalau kamu sampai bertemu dia, kamu tangkap dia, rentan untuk murka. Karena penganiayaannya begitu dahsyat. Maka mari berdoa kepada Tuhan agar kita dianugerahi iman yang kuat, iman yang teguh. Ini di flyer itu 12.45 harus selesai Pak ya? Iya. Betul ya? Nanti itu nanti ya. Ya, jadi 12.45 harus selesai. Dan satu hal mungkin saya juga mewakili teman-teman. Bagaimana dengan ajaran gereja sekarang, Mas Eli? Jadi lalu pertanyaannya, ajaran gereja yang benar itu bagaimana? Mungkin menjelaskan. Ya, saya memaklumi adanya perbedaan pendapat dalam beberapa gereja. Misalnya tentang bagaimana cara beribadah. Kalau kita belajar kepada gereja awal, gereja itu dulu seperti apa sih? Kalau kita belajar sejarah gereja itu dulunya itu kompleks sekali. Dulu Tuhan itu mendirikan gereja umatnya melalui imannya Petrus. Dan dulu gereja itu berpusat di 5 tempat. Di Roma, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, Yerusalem. Roma ini dipimpin oleh Petrus, Alexandria dipimpin oleh Markus, Konstantinopel oleh Andreas, dan lain sebagainya dipimpin oleh rasul-rasul lain. Nah kemudian terjadi perpecahan oleh karena makna teologi juga yang disebut monofisit. Maka gereja Alexandria, gereja Mesir yang didirikan oleh Rasul Markus itu memisahkan diri dari gereja 4 patriark. Kemudian tahun 1054 terjadilah skisma besar. Ada perbedaan pandangan besar antara timur dan barat. Barat yang dipimpin oleh Sri Paus itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Lalu roti perjamuan diubah menjadi roti tidak beragi, dan lain sebagainya, tentang Maria Immaculata dan lain sebagainya. Itu terjadi di gereja barat. Lalu gereja timur, dalam hal ini gereja yang ada di Antioquia, di Yerusalem, di Konstantinopel, itu tidak menerima dogma ini. Maka ketika waktu itu terjadi peperangan antara Islam dengan Kristen, Islam Ottoman itu menjara Konstantinopel. Dan Konstantinopel itu waktu itu dipimpin oleh uskup yang bernama Michael Keuralios. Lalu pada waktu itu pihak Roma tidak mau membantu Konstantinopel karena pihak Konstantinopel tidak mau tunduk kepada gereja Roma, maka terjadi perpecahan dan skisma besar. Maka ketika Roma timur dan barat berpisah, yang barat yang adalah Roma menyebut dirinya dengan gereja Katolik Roma. Dan gereja yang di timur ini menyebut dirinya dengan gereja Ortodoks. Maka gereja Katolik sekarang itu adalah sisa dari gereja Roma. Dan gereja Ortodoks sekarang adalah 4 patriark tadi, yaitu Alexandria, Yerusalem, Antioquia, dan Konstantinopel. Lalu Protestan pada abad ke-16, Martin Luther melayangkan protesnya kepada sistem gereja Katolik waktu itu. Pada abad ke-15-16 terhadap gereja Katolik, di mana ia memprotes tentang surat indulgensia yang telah mengkorupsi pengorbanan Kristus. Maka ketika Luther protes, dia diekskomunikasi oleh gereja Katolik Roma. Dalam hal ini gereja Ortodoks tidak ikutan. Maka ketika dia diekskomunikasi, maka ia memisahkan diri dari gereja Katolik. Maka lahirlah pengikut-pengikutnya seperti Luther, Zwingli, dan Arminian tadi sampai sekarang itulah gereja Protestan. Dan dari Protestan ini lahirlah gereja-gereja karismatik. Itu perjalanan gereja itu panjang. Bagaimana tentang ajaran gereja masa kini? Saya tidak menyangkali bahwa kekristenan sedang bertumbuh di bangsa ini. Tapi yang saya sayangkan, bukan Injil Kristus, pengorbanan dan salibnya yang ditekankan, tapi kemakmuran manusia. Itu lebih berbahaya. Jadi kalau Bapak Ibu melayani Kristus itu karena kemakmuran, kamu tidak kenal Yesus itu. Karena dia tidak datang menawarkan.
Makanya saya khotbah kemana-mana, saya nggak suka khotbah tentang motivasi lah apa, nggak suka. Saya mau khotbahnya itu karena sekali-sekali kesempatan saya mau tentang bagaimana keagungan Yesus Kristus ini dikenal, sehingga cinta kita kepada Dia membuat kita semakin mengasihi. Amin. Ya. Bukan berarti dengan mengatakan ini saya menganggap diri lebih baik dari siapapun, tidak. Tapi ini adalah usaha kita untuk mengembalikan kepada apa yang sejak semula yang menjadi kekayaan iman kita, yaitu kematian Yesus Kristus dan kebangkitan dan kemenangannya di Kalvari. Jadi mengenai pengajaran sekarang, ya pengajaran yang benar itu hanya bisa dinilai dari apa? Dari buah pengajaran itu. Waspada terhadap nabi palsu seperti kata Tuhan Yesus. Nanti akan banyak pengajaran yang menyenangkan telingamu, tidak lagi memberitahu dosa kita. Itu lebih berbahaya. Sebab Yesus datang untuk selesaikan dosa, bukan untuk tutupi dosa, Bapak Ibu. Di ajaran yang benar adalah ajaran yang memberitahu kita dosa, mengajarkan kita kerendahan hati, mengajarkan kita kerelaan, mengajarkan kita keberserahan diri, sehingga dengan kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa, dengan kesadaran bahwa kita adalah orang yang kotor, dengan kesadaran bahwa kita adalah orang yang hina, orang yang sakit, sebagaimana orang yang sakit, ketika dia sadar dia sakit, dia memberi dirinya kepada dokter, dan dia menyerahkan diri kepada dokter agar dia disembuhkan. Dan kalau kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, jiwa kita sakit karena dosa, maka kita akan menyerahkan diri kita kepada tabib yang agung, Yesus Kristus, agar dia menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit jiwa kita. Itu ajaran yang benar, yang menuntun kita, yang memberitahu kita. Dokter yang benar itu bukan dokter yang menutupi penyakitmu, tapi yang memberitahu, ibu ini suka makan es, ibu batuk-batuk, ibu suka begadang, mata ibu bengkak, lalu dia kasih obat. Itu dokter yang baik. Sama seperti Yesus Kristus, ajaran yang baik adalah ajaran yang memberitahu kamu tuh berdosa, saya ini berdosa. Paulus aja bilang apa? Akulah yang paling berdosa. Dia bertemu dengan Sakinah Mesias, dia bertemu dengan penampakan Kristus. Sekarang banyak orang tidak mau mengakui dirinya adalah orang berdosa. Dia menyibukkan dirinya, aku sudahlah orang dibenarkan, maka aku tidak perlu lagi minta pengampunan, aku tidak perlu lagi merendahkan diri, aku udah ditebus 2000 tahun lalu. Itu membuat kamu tidak rendah hati, merasa kamu tinggi di hadapan Allah, sehingga dengan demikian kamu merasa dirimu layak. Padahal kita adalah orang yang tidak layak, yang dilayakkan. Dan kita setiap hari harus minta dilayakkan oleh Tuhan. Itu yang benar. Kalau nggak seperti itu nggak benar. Jadi gereja yang benar menuntun kamu kepada di dalam pengenalan akan Tuhan. Injil yang benar, Kristus yang benar, bukan tentang aku. Jadi kalau dia udah bicara tentang dirinya, anak-anaknya, hartanya, lalu apa kacau balau itu. Karena kesaksianmu tidak akan pernah merubah orang. Yang merubah orang itu adalah kasih dan anugerah. Ada orang mengatakan, kesaksian kita itu merubah orang. Emang kesaksianmu itu berkuasa apa? Yang bisa merubahkan orang adalah kesaksian dari Roh Allah. Bisa. Ketika dia mengatakan, aku bersaksi agar aku mengubahkan kamu. Oh, siapa saya? Saya orang berdosa. Siapa kamu? Kamu orang berdosa juga. Yang mengubahkan orang itu Roh dari Allah. Kalau Roh Allah tidak menaunginya, kamu kasih pun pengetahuan tentang Alkitab sebanyak apapun, dia tetap tak mentah. Harus Roh Allah yang menganugerahi dia kerendahan hati. Maka mari meminta kerendahan hati, kerelaan dan keberserahan di agar kita menjadi milik Kristus. Dengan demikian kita mengikuti ajaran yang benar. Kalau ajaran kita benar, maka kita pun menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan ketika demikian kita pun akan hidup. Ya. Ini pertanyaan banyak orang. Apakah bahasa roh itu ada? Apakah bahasa roh itu bisa dipelajari? Apakah Tuhan Yesus mengajarkannya dan di mana ayatnya? Terima kasih. Ya, kalau ditanya apakah bahasa itu ada, bahasa itu ada. Bahasa itu bisa dipelajari, tidak bisa. Betul. Ternyata itu karunia dari Tuhan. Nah, apakah Tuhan Yesus mengajarkan bahasa roh? Dia tidak mengajarkan bahasa roh, tetapi dia mengajarkan bahwa nanti roh penghibur akan datang dan memberi karunia, dan salah satu karunia adalah bahasa roh. Nah, bahasa roh itu seperti apa? Bahasa roh itu ada dua macam. Ada seronalia yang seperti di Kisah Rasul 2, itu bahasa-bahasa asing. Tapi ada juga bahasa yang tidak ada di dunia ini, yaitu bahasa roh yang harus ditafsirkan.
Jadi pasal itu harus ditafsirkan. 1 Korintus 14 ayat 13. Kalau kita berbahasa dengan bahasa lidah, kita harus meminta kepada Tuhan agar kita diberi pengertian agar kita bisa menafsirkannya. Kalau kita tidak bisa menafsirkannya, kata Rasul Paulus, janganlah kita berbahasa roh di dalam gereja. Betul. Dan di dalam gereja pun dikatakan di dalam pertemuan jemaat sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang. Dan itu pun harus bergantian. Nanti baca 1 Korintus 14. Ya. Jadi bahasa roh masih ada, tapi bahasa roh itu harus ditafsirkan, harus dimengerti agar dia bisa membangun, dan dia harus digunakan secara bergantian. Kalau bahasa roh yang digunakan beramai-ramai itu tidak baik, karena itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu menyalahi aturan Rasul Paulus. Ya. Nanti baca 1 Korintus 14, baca sebelumnya. Ya. Paham. Baik, moga Pak. Terima kasih. Nama saya kami dari gereja THJW. Ada satu yang kami pertanyakan di mana ini sering terjadi kepada kita pemilih. Hanya orang percaya Yesus. Yesus adalah Tuhan yang selamat. Dalam firman-Nya dia mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu Dia telah dibangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang mau saya tanyakan, banyak orang percaya Yesus, tetapi ketika mereka itu mau dibaptis, dia itu tidak mau. Nah, pertanyaan saya, apakah baptisan dengan keselamatan itu apa hubungannya? Apa itu baptisan hanya sekedar seremoni duniawi? Ya. Dan kami mohon dijelaskan supaya bapak-bapak yang mungkin sering juga menghiburi, tetapi mereka ditolak untuk baptis. Oke. Ya, bagaimana orang mengaku percaya Yesus tapi dia menolak untuk dibaptis, artinya dia berbohong. Dia bukan percaya. Memang banyak seperti itu, orang dari seberang mau percaya Yesus tapi tidak mau, aku tidak mau dibaptis. Berarti dia nggak percaya sepenuhnya. Dia percaya setengah-setengah. Karena kalau ia tidak mau dibaptis, itu adalah bukti bahwa dia kalau dia memang percaya Yesus, dia harus percaya kepada perintahnya. Apa perintahnya? Baptis. Baptis itu bukan sekedar kamu ditenggelamkan. Ada misteri yang tidak kelihatan yang terjadi di sana. Saya yang pasal kedua. Apa itu baptisan? Ya. Kalau saya 2 ayat yang dalam dia dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu dibangkitkan juga melalui percayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi baptisan itu bukan sederhana dalam air. Ketika ada dibaptiskan, ada masuk ke dalam air itu. Roh Allah Kudus itu akan menenggelamkan kamu dan membuat kamu mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kamu keluar dari air itu, ada yang kamu bangkit di dalam kepercayaan di dalam kebangkitan Kristus. Makanya disebut itu sakramento. Itu sumpah yang kamu lakukan atas apa yang telah kamu terima. Dan sakramento baptisan itu tidak bisa mengangkat. Selama itu dilakukan dengan adanya benar. Jadi kalau ada orang percaya mengaku percaya Yesus Pak, tapi tidak mau dibaptis, artinya dibohong. Sama ada tahu nih air, kamu tahu dihilangkan harus. Kamu tapi nggak mau gitu ya. Aku tetap harus. Saya tahu goreng pisang nih buat saya punya. Tapi kalau saya nggak kenal ini, ya saya tetap lapar kan. Saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan saya percaya bahwa Dia Allah saya. Tapi kalau saya tidak memilih Tuhan, ya bisa artinya saya.
Sebab iman dan kepercayaan adalah mati. Mati tidak pernah ada. Ya. Oke. Ya, jadi Bapak ahli sudah sampai dari sini dengan Mas beberapa kali lalu dari saya menjadi jadi memang pilihan pada mereka. Jadi mereka percaya tapi memang Tapi itu memang sulit Pak. Mereka itu masih sulit adaptasi. Tapi yang penting adalah kita menyerahkan mereka kepada Allah. Agar Tuhan yang mengubah mereka. Kita nggak bisa ubah orang. Ya, puji Tuhan. Saya mau tanya tentang tadi Kak Elia kan bilang orang sakit ke dokter gitu ya. Terus kalau jiwa sakit ke Tuhan, gitu ya. Saya mau tanya ciri-ciri orang yang jiwanya sakit itu gimana? Lah, Papi. Terus mungkin yang punya tubuh itu nggak kerasa gitu loh. Nggak sadar gitu loh. Gimana caranya supaya tahu nek aku itu jiwa loro gitu loh. Ya itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua itu tentang hubungan apa hubungannya Melkisedek sama Tuhan Yesus? Itu terus apakah cuma Melkisedek tok yang jadi raja dan apa imam? Apa cuma Melkisedek? Ya, terima kasih ya. Bagaimana cara tahu bahwa orang itu jiwanya sakit? Saya dan kamu jiwanya sakit. Semua di sini orang jiwanya sakit. Sebab berdoa. Maka kita meminta ada dari sini orang yang sampai hari ini tidak berdoa. Cuma pada saat ketika kamu buat dosa itu tanda jiwa sakit. Maka kita setiap hari kita disembuhkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan pengobatan itu setiap hari, artinya berobat itu setiap hari kepada Kristus. Dan kita menerima itu di dalam sakramen. Misalnya melalui kita menerima tubuh dan Kristus. Kita mengikrarkan dia di dalam pun sudah barang siapa yang tidak di dalam ambil nama tidak. Bagaimana cara kita tidak di dalam ini? Lalu berjamaah bersih. Dia bisa tinggal dalam diri yang sungguh-sungguh dari Kristus. Ya, jadi siapa yang jiwanya sakit? Ini semua manusia. Semua manusia pasti berdosa. Makanya harus ada kepada Kristus agar setiap hari dia diubahkan dan diperbarui. Karena apa? Kesembuhan itu proses. Mana ada orang sakit langsung dikasih perawatan sembuh karena langsung lagi. Bisa ya, kalau ada gas bisa tidak langsung lagi. Nah, orang percaya ketika dia bertobat percaya dia mungkin tidak dalam sehari itu, tapi ketika godaan datang dia bisa jatuh. Nah, itu yang harus kita minta kepada Tuhan, bahwa di dalam kelemahan kita yang sangat lemah ini kita minta kekuatan, kita minta pertolongan Allah agar setiap hari kita dituntun, setiap hari kita diperbantukan dan dibawa kepada Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, siapakah Melkisedek itu? Melkisedek itu adalah Kristus sendiri. Ya, Ibrani 6. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7. Ibrani 7. Ya, Ibrani 7. Ibrani atau 7 sih? Mentek. Sampai telung puluh. Ibrani 6. Iya, hari ini. Saya agak lupa nih. Nah, Ibrani 7 ternyata Kristus dan Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salom dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran. Siapakah Raja Kebenaran? Yesus. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai. Siapa Raja Damai? Yesus. Ia tidak berbapak, ia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal. Siapakah yang mengatakan Alfa dan Omega? Yesus. Dan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya.
Kalau ia menjadi sama dengan anak Allah dan ia telah menjadi selama-lamanya, kalau ini bukan Yesus Kristus sendiri berarti ada dua imam. Betul? Kalau Melkisedek bukan Yesus, lalu Melkisedek imam untuk selama-lamanya dan Yesus imam untuk selama-lamanya, berarti ada dua imam. Sedangkan Alkitab berkata, kalau Allah itu esa, maka esa pula lah pengantara kita, yaitu Imam Besar Agung Yesus Kristus. Jadi Melkisedek ini adalah Yesus sendiri, dan Melkisedek inilah yang menemui Abraham dalam teofaninya, dalam penampakannya. Makanya Yesus pernah bilang begini, Abraham bersuka cita karena ia melihat hariku. Kapan Abraham melihat hari Yesus? Ketika dia dalam rumah Melkisedek menemui Abraham. Sebelum Abraham aku jadi Melkisedek itu adalah teofaninya Yesus Kristus sendiri, yang tidak lain adalah penampakan Sang Firman dalam rupa Melkisedek. Ya, adalah Kristus sendiri. Ya. Ya. Yo, masih gue. Ya. Selamat siang. Nama saya bekerja di dari cerita kita tahu bahwa dari awal kelahiran Kristus sampai dengan masa dibaptis hingga salib kita sudah tahu semua. Dan yang saya tanyakan adalah masa hidup yang tidak ada di dalam Alkitab atau yang sering disebut tahu dengan yang berlaku pada usia 12 tahun. Lalu sebenarnya gimana masa remaja Yesus? Dan ini adalah satu yang menjadi penasaran, jadi pergumulan saya. Ya. Kemana Yesus mulai dari umur 12 sampai 30 tahun? Kenapa tidak diceritakan Alkitab? Meskipun Yohanes mengatakan bahwa ada banyak hal yang diperbuat oleh Yesus Kristus, tapi langit dan bumi itu tidak akan sanggup menampung. Ya, kemana dia? Umur 12 sampai 30 tahun. Galatia 4 ayat 4. Kamera. 1, 2, Galatia 4 3. ayat yang 1, 2, 3. namun setelah Kita lepon di YouTube, Bu. Allah Ongkos kamera. anaknya Ongkos bentar. Oh, alah. dari seorang Oh, no. Terima kasih ya. Masalah Butuh tak sanggup program ya apa. kalau Yesus Kristus takluk kepada hukum Taurat, artinya dia akan hidup menurut aturan Taurat ini. Dan di dalam Taurat lah usianya yang 12 sampai 30. Terima kasih ya. Ya, Pak. Umur 12, umur 15 Yesus Kristus naik ke panggung sinagoga untuk melakukan kajian hukum Taurat. Kemudian ketika dia menginjak usia yang ke-20 tahun, dia harus mengikuti pendidikan Taurat. Waktu itu di dalam masa orang Yahudi ada 2 rumah belajar yang terkenal, yaitu Beit of Hillel dan Beit of Shammai. Hillel dan Shammai. Dan dia harus belajar rabi. Orang sembarangan nggak bisa disebut rabi. Dan Yesus punya 12 murid. Orang yang disebut rabi adalah orang yang selama 10 tahun itu ikut di rumah belajar itu. Jadi dia tidak kemana-mana. Ada yang bilang dia ke India, ada yang bilang dia ke Jepang, ada yang bilang dia ke mana. Dia tetap di sana. Dia berada masuk orang tuanya di Nazaret. Dia belajar, dia takut pada hukum Taurat. Dan kemudian setelah dalam waktunya, dia sempurna, dia taat mengikuti hukum Taurat. Hingga pada akhirnya dan mengakhiri perjalanannya di atas Taurat. Cukup baik.